Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Risma Nurhapsari di mata kuliah Finansial Teknologi. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan kelima. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah perlindungan konsumen finansial teknologi di Indonesia. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk absen melalui siakat berkomentar di kolom live chat yang tersedia. Terima kasih. Saya mulai untuk materi perkuliahannya, yaitu perlindungan konsumen finansial teknologi. Nah, tema pada pembahasan kita pada hari ini adalah Financial Technology Ilegal, waspada vintage ilegal, dan pelindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis vintage. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas peraturan-peraturan baik itu dari OJK maupun dari Bank Indonesia terkait dengan regulasi finansial teknologi, gitu ya. Hari ini kita akan membahas vintage ilegal dan waspada vintage ilegal. Nah, ini ya, vintage. OJK telah menyediakan kerangka pengaturan pengawasan yang memberikan fleksibilitas ruang inovasi, namun tanpa mengorbankan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness atau tarif. Singkat ya. Tarif, apa itu? Transparan, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness. Nah, di sini melalui penyedia payung hukum inovasi keuangan digital dan pengaturan produk seperti layanan inovasi keuangan digital, layanan digital banking, peer-to-peer, peer-to-peer lending, equity crowdfunding yang kemarin kita sudah bahas. Ini OJK itu memastikan bahwa penyelenggara vintage peer-to-peer lending tidak terdaftar atau tidak izin dari OJK dikategorikan sebagai peer-to-peer ilegal. Jadi apabila ada financial technology atau ada suatu perusahaan vintage yang mana dia tidak mengantongi izin yang sah dari OJK, berarti itu disebut adalah vintage legal, ya. OJK di sini mengingatkan keberadaan peer-to-peer lending ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak peer-to-peer ilegal ini sangat berisiko tinggi pada para penggunanya. Ini ya, kita akan membahas nih yang tidak badan hukumnya atau yang tidak ada izin OJK-nya. Latar belakangnya. Belakangan perkembangan vintage ini saya tanda petikan ternoda ya. Maksudnya di sini adalah namanya itu tercoreng dengan maraknya usaha-usaha vintage ilegal. Nah, kondisinya bisa dibilang cukup memprihatinkan. Nah, jasa-jasa penyelenggara hukum yang dilakukan vintage ilegal beragam. Bisa berupa penagihan yang kasar hingga pelecehan seksual. Selain itu, tingginya bunga pinjaman hingga pencurian data melalui telepon seluler konsumen yang dilakukan perusahaan vintage ilegal itu akan menimbulkan dampak buruk terhadap konsumen. Sehingga modus penyelenggaraan vintage ilegal adalah menggeruk keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat. Dia harus mempedulikan aturan perundang-undangan yang masih berlaku. Jadi intinya mereka membuat aplikasi di situs App Store maupun Apple Store atau gawai tanpa memiliki izin atau terdaftar di OJK. Itu adalah salah satu financial technology yang ilegal atau yang tidak mengantongi izin dari OJK. Nah, setiap financial technology lending yang telah terdaftar atau berizin dari OJK itu telah dilarang untuk mengakses daftar kontak
Ini ya, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone pengguna vintage lending yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna. Nah, di sini teman-teman, saya mempunyai layanan, coba ya, saya buka. Di sini ada layanan Gojek. Coba ini, salah satunya aja ya, Gojek Financial Technology. Coba kita cek ya, apakah pada layanan Gojek ini dia sudah diawasi oleh OJK. Bentar. Sebentar ya, saya cek dulu. Boleh teman-teman juga lakukan. Sekalian teman-teman bisa cek juga apakah ini sudah diawasi oleh OJK. Saya belum menemukan untuk ininya. Ini Gojek itu sudah memiliki izin ya dari OJK. Gimana tampak dilihat di sini? Ini sudah terdaftar di OJK. Jadi kalau teman-teman mau transfer uang atau apa, itu sudah aman, sudah data-datanya sudah dilindungi semuanya. Ini masih loading ya, nanti teman-teman bisa praktek sendiri, dibuka sendiri. Gojek sudah terdaftar di OJK. Pada saat dulu itu saya ingat sekali, pada saat melakukan layanan awal untuk verifikasi Gojek, kalau kita untuk Gojek mau untuk transfer bank atau pembayaran dan lain-lain, itu kita harus memasukkan KTP ya, KTP yang masih bisa terdeteksi. Nah, itu hanya KTP saja. Dan kontak personnya hanya kontak personnya kita, tapi itu yang legal. Kalau yang ilegal, apabila nanti teman-teman memasukkan KTP, lalu kontak person dan lain-lain, data kontak personnya yang ada di handphone teman-teman beserta gambarnya semua itu dapat terakses oleh jasa vintage tersebut yang tidak memiliki izin dari OJK. Jadi memang benar-benar harus berhati-hati ya terkait itu. Nah, saya lanjutkan. Nah, lalu yang bab kedua adalah waspada vintage ilegal. Ini ya. Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan Februari 2019, ini data yang saya ambil adalah data Februari sampai dengan Februari 2019, sudah terdapat 99 perusahaan financial technology peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin di OJK. Mungkin kalau sampai dengan tahun 2023 ini jumlahnya pasti lebih banyak yang sudah terdaftar di OJK. Lalu ini hingga pertengahan Maret 2019, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 168 entitas vintage ilegal. Yang legal tadi sampai dengan 2019 hanya 99, sedangkan Satgas Waspada Investigasi itu telah menghentikan 168 entitas vintage yang ilegal. Berarti artinya apa? Separuhnya sendiri, 50%-nya sendiri, itu adalah jasa keuangan teknologi yang ilegal. Nah, Satgas juga mengklaim dan telah mendeteksi 800 entitas vintage ilegal. Jadi, banyak financial teknologi yang didaftarkan di App Store. Nah, itu ternyata juga ilegal, terindikasi ilegal ya. Ini ya.
Pemasaran ini menjadi perhatian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau yang kita sebut dengan YLKI. YLKI meminta otoritas jasa keuangan untuk tindak tegas terhadap perusahaan finansial teknologi ilegal, dan konsumen diminta untuk membaca dengan cermat persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan vintage sebelum terjadi kesepakatan. Jadi ketika nih teman-teman install aplikasi finansial teknologi tadi, teman-teman itu harus baca dulu nih. Di bawah itu biasanya ada checklistnya kan. Teman-teman benar-benar baca, jangan asal checklist aja. Nanti datanya teman-teman bisa disadap oleh pihak yang ilegal. Nah, di situ kita sudah melakukan persetujuan padahal. Jadi benar-benar harus benar-benar diperhatikan dan dibaca dengan finansial teknologi. Lalu, di sini konsumen tidak memahami bagaimana besaran bunga yang ditentukan dan mekanisme cara penagihan oleh perusahaan online kepadanya. Ini ya. Jadi banyak nih kayak pinjol-pinjol yang legal itu dia hanya menawarkan mungkin bunga murah dan lain-lain. Tapi dia tidak tahu nih ketika dia mau membayar, misal di situ memang benar-benar mungkin di strukturnya sendiri saya kurang tahu ya, maksudnya tulis atau tidak harus wajib membayar H-3 sebelum jatuh tempo atau apa. Kalau tidak nanti seluruh akses kontak yang ada di handphone bisa dihubungi atau bagaimana. Nah, datanya semua itu bisa diakses oleh pihak-pihak vintage yang ilegal tadi, sehingga nanti kalau misal banyak ya, saya lihat di media sosial itu bahwa penagihannya secara kasar dan belum jatuh temponya pun, misal jatuh temponya tanggal 23, tanggal 19 atau tanggal 15 pun itu sudah ditagih. Nah, sudah ditagih pada jatuh temponya tanggal 23, itu masih lama. Nah, itu adalah cara-cara dari perusahaan vintage yang ilegal tadi menagih pada konsumennya. Memang benar-benar teman-teman harus memperhatikan ya. Jadi yang namanya finansial teknologi ini ada plus minusnya ya teman-teman ya. Kalau misal teman-teman bisa menggunakan dengan bijak, itu bisa teman-teman aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau memang teman-teman tidak bisa menggunakannya dengan bijak, teman-teman nggak tahu cara aturannya, tata caranya, dan lain-lain, itu bisa sebagai bumerang buat teman-teman sendiri ya. Nih, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut ada 5 ciri yang membuat perusahaan finansial teknologi dinyatakan ilegal. Nih, OJK sudah memberikan brand bagaimana sih perusahaan finansial teknologi yang ilegal itu. Nah, ini. Yang pertama, pengelolaan direksi sengaja menyamarkan identitas diri dan alamatnya. Yang kedua, finansial teknologi ilegal sangat mudah memberikan pinjaman. Nah, ini biasanya iklan-iklan yang kayak kita sering main game atau lihat YouTube itu kan muncul ya. Pinjaman berapa, bunga berapa, kayak kok murah banget kayak gitu kan. Mungkin generasi Z sekarang lebih ini ya, kayak udahlah nggak berpikir panjang dulu, nah nggak tahu itu ilegal atau nggak ilegal, yang penting saya dapat dulu atau gimana. Nah, itu teman-teman jangan mempunyai mindset yang seperti itu ya. Setelah calon nasabah mengisi formulir pengajuan pinjaman, uang akan langsung dicairkan. Lah, ini kan banyak sekali. Teman-teman tinggal kredit 5 menit pinjaman online langsung cair. Nah, itu kan bahaya ya teman-teman ya. Awalnya aja enak, memang iming-imingnya di depannya aja enak, tapi kita nggak tahu nanti ke belakangnya seperti apa. Ketiga, ia menuturkan bahwa vintage ilegal membebankan bunga perhitungannya per hari dan diakumulasi tanpa batas. Sedangkan kalau legal, batasan hanya 90 hari serta 100%. Nah, keempat, Hendriks menjelaskan bahwa vintage ilegal mengakses data pun juga data-data pribadi, sehingga saat gagal bayar itu digunakan sebagai meneror. Nah, ini ya perlu digarisbawahi ya.
saat gagal bayar digunakan untuk meneror. Kelima yaitu financial teknologi ilegal menggunakan data di book untuk meneror. Tadi ya sudah ya. Selanjutnya, nah di buku ya pertama yang pernah saya kirim ke grup itu ada ciri-ciri vintage ilegal. Nanti teman-teman bisa ini ya baca lagi terkait dengan vintage ilegal. Misal tidak ada regulasi yang khusus, itu menggunakan biaya denda yang sangat besar. Terus pengurusan pada kepengurusan vintage ilegal tidak ada standar. Tidak ada standarnya kalau vintage yang ilegal itu. Lalu tidak mewajibkan pelatihan atau sertifikasi apapun. Jadi hanya bermodalkan iming-iming kita dapat pinjaman bunganya murah dengan finansial teknologi tadi. Tapi kita nggak tahu belakangnya seperti apa. Ternyata phonebooknya gagal bayar, phonebooknya data yang di phonebook diambil bisa disebarkan. Lalu data-data foto pun bukan hanya foto KTP mas, foto-foto pribadi pun juga bisa tersebar. Nah itu kan waspada banget ya zaman sekarang dari timbulnya teknologi yang seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis finansial teknologi. Nah di sini adalah pokok-pokok hukum perlindungan konsumen. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Itu menurut Bambang di tahun 2012. Nah, hukum merupakan sarana mutakhir dalam pengendalian berbagai perubahan di masyarakat. Sehingga perubahan yang ada mampu mewujudkan pembangunan bangsa dan negara ke arah yang lebih positif. Nah, dalam konteks ini, financial teknologi, salah satu tujuan hukumnya adalah untuk melindungi konsumen. Apabila konsumen itu adalah masyarakat, artinya apa? Artinya melindungi konsumen berarti juga melindungi masyarakat, ya teman-teman ya. Nih, melindungi konsumen adalah melindungi masyarakat. Nih, sampai dengan perlindungan terhadap hukum, terhadap keamanan data konsumen dan finansial teknologi. Nih ya. Yuk, saya lanjutkan. Nah, berdasarkan konsep privacy yang dikemukakan oleh Thomas J. Emming-Dehaef, salah satu konsep privacy yaitu privacy dari kata tentang seseorang atau privacy of data about person, yang artinya hak privasi juga dapat meningkatkan menginformasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Ya. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen vintage diatur oleh Kominfo Republik Indonesia melalui peraturan Menkominfo nomor 20 tahun 2016 oleh OJK melalui POJK 77 tahun 2016, POJK nomor 13 tahun 2018 serta peraturan pelaksanaannya, yaitu surat edaran dari OJK. Nah, ini ada data-data yang harus dilindungi. Nih, data pribadi seseorang itu harus dilindungi. Data pribadi korporasi itu juga harus dilindungi. Data dan informasi non-publik yang bersifat material itu juga harus dilindungi. Data dan informasi terkait perjanjian kontrak itu juga harus dilindungi. Nah, itu adalah data-data yang harus dilindungi oleh yang dilindungi mengenai vintage yang diatur dari Kominfo dan peraturan-peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nih, pelindungan hukum terhadap konsumen data dalam bisnis vintage. Ada potensi masalah yang dapat muncul terkait
dengan kehadiran vintage ya. Yang pertama yaitu potensi masalah secara umum. Ini ya. Ini ada peribahasa yaitu anggur lama dalam botol baru. Artinya apa? Masalah yang lama itu terbentuk lagi dalam masalah yang baru. Nih, banyak produk vintage yang variasinya pada produk layanan keuangan lama. Pinjaman masih pinjaman, akun deposit sama ya, pembayaran elektronik juga bentuknya juga pembayaran. Belum lama berselang bahwa hanya memiliki situs web menawarkan produk di internet atau dengan mengirim email dianggap inovatif. Nah, ini ya. Jadi produk perbankan yang ada di perbankan, produknya itu sama, tetapi dengan dikemas beda secara online dengan financial teknologi. Nah, kurangnya transparansi tentang biaya dan modal. Terkadang biaya disembunyikan atau tidak diungkapkan sampai setelah konsumen memulai proses pendaftaran. Dan kadang-kadang biayanya bukan dalam dolar, tapi dalam penggunaan berbagai atau penjualan informasi pribadi konsumen. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Penjualan informasi pribadi konsumen. Lalu potensi masalah secara umum. Dampak yang berbeda dan bahaya data besar, privasi, dan keamanan. Kebijakan privasi sangat buram sehingga tidak berguna dan konsumen tidak dapat mengetahui apakah perusahaan memiliki keamanan data yang kuat. Banyak produk financial teknologi mengandalkan akses ke rekening bank konsumen atau rekening transaksi lainnya yang meningkatkan kekhawatiran ini. Nah, yang kedua adalah menghindari hukum perlindungan konsumen. Produk yang mengklaim tidak menjadi pinjaman dapat dirancang untuk menghindari undang-undang kredit. Perusahaan yang menggunakan dan mendistribusikan informasi tentang konsumen tidak boleh mengikuti undang-undang laporan kredit yang adil. Nah, di sini ada beberapa regulasi yang bergegas untuk membebaskan produk-produk baru dari undang-undang perlindungan konsumen melalui beberapa regulasi ya. Apa sih di sini maksud saya adalah beberapa regulasi yang ada. Lalu ada lagi pelayanan cepat dan mudah menyebabkan masalah. Nih, kredit yang cepat dan mudah bisa mudah. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, aplikasi akun yang lebih cepat atau pembayaran yang lebih cepat dapat arti penipuan yang lebih cepat atau pencurian identitas. Nah, aplikasi seluler yang epic dapat mengabaikan cara kerja suatu produk. Ya. Ini tidak ada manusia, tidak ada catatan, dan kurangnya layanan pelanggan ketika ada masalah. Jadi produk vintage itu selalu bergantung pada antarmuka seluler dan internet sebagai media kita ya untuk komunikasi. Tapi jika terjadi masalah, ini seharusnya membutuhkan seseorang untuk menjelaskan masalah yang terjadi pada penggunaan vintage-nya teman-teman. Nah, kalau vintage atau financial teknologi ini kita hanya lebih sulit ya teman-teman ya, karena tidak mudah dijangkau kan dengan layanan pelanggan yang tatap muka. Cuman untuk financial teknologi yang sudah ada OJK-nya, saya rasa seperti yang di Gojek itu dulu saya itu pernah misal pembayaran itu nggak terdebit atau pembelian token tapi itu nggak masuk, nggak keluar nomor tokennya dan lain-lain, itu di aplikasi Gojek ada layanan bantuan mungkin ya. Tapi kalau misal yang vintage ilegal itu nggak ada. Jadi teman-teman mau apa istilahnya kayak mau konsultasi, mau report itu ke siapa itu kan kurang paham ya gitu ya. Nah, nggak mudah dijangkau. Beda kalau misal
kita ke zaman perbankan atau apa, langsung kita bisa langsung ada kantornya nih, ada orangnya, kita bisa tanya di situ. Kalau ini kan enggak, kita hanya melancarkan mengandalkan gawe yang kita punya saja dan aplikasi seperti itu ya. Lalu di sini adanya potensi masalah yang dapat muncul terkait dengan keadaan vintage nih. Ya, lanjut. Arbitrage paksa melemahkan akuntabilitas bagi pelaku kejahatan. Nih. Mayoritas masalah ini yang lain dimaksud untuk mengambil dari janji nyata dari banyaknya produk vintage. Tapi penting bagi pembuat kebijakan, pembuat peraturan, dan konsumen untuk tetap membuka mata mereka untuk mengeluarkan upaya untuk menggali lebih dalam untuk memahami produk dan layanan finansial teknologi. Nah, keinginan untuk mempromosikan inovasi tidak boleh membutakan kita terhadap resiko potensial dan kebutuhan akan peraturan perlindungan konsumen. Pengawasan yang terutama diperlukan untuk produk dan layanan baru yang belum diuji. Nah, ini ya. Ini akuntabilitas bagi pelaku kejahatan. Lalu selanjutnya, permasalahan vintage dan dampaknya terhadap produk serta layanan ganda. Data dan model alternatif itu ada big data, ada algoritma baru, mesin pintar. Nah, produk dan layanan keuangan bagi konsumen itu dipengaruhi oleh penggunaan lebih banyak dan sumber data baru tentang konsumen. Peningkatan besarnya dalam daya komputasi, dan metode baru untuk menganalisis data dalam jumlah besar setiap mesin pintar dan algoritma baru. Penggunaan data berdampak pada pemasaran, penetapan harga, pengiriman, implementasi hampir setiap produk dari finansial teknologi itu sendiri ya. Nih, data dan model alternatif. Permasalahan vintage dan perlindungan yang dijanjikan, aplikasi yang efisien dan jaminan emisi yang ditingkatkan. Penggunaan data baru dapat menghilangkan kebutuhan untuk aplikasi pinjaman berbasis kertas dan catatan yang rumit. Meningkatkan evaluasi kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman dan meningkatkan akses bagi konsumen yang kurang terlayani ya, teman-teman ya. Nah, deteksi penipuan dan verifikasi identitas yang lebih banyak. Nih, penggunaan data yang lebih baik dapat membantu mencegah penipuan dari sistem keuangan dan membatasi pencurian identitas dalam layanan online. Ini layanan yang lebih cepat, lebih personal. Nah, perusahaan menggunakan data untuk menargetkan dan mempersonalisasikan komunikasi, produk, dan layanan. Nih, ada juga nih dampak berbeda dari komunitas yang kurang beruntung. Banyak elemen data sendirian atau dalam kombinasi satu sama lain berkorelasi dengan ras, etnis, dan karakteristik kelas yang dilindungi lainnya, yang berpotensi mengarah pada diskriminasi dan dampak yang berbeda. Penggunaan data tersebut dalam keputusan pemberian pinjaman akan melibatkan Equal Credit Opportunity atau ACOA. Nah, masalah yang sama dalam paket baru ya. Masalahnya sama kayak tadi nih, bentuk-bentuknya sama, ada deposito, ada pinjaman, ada kredit, tapi cuma dirubah ke online. Nah, ini juga masalah yang sama. Sebuah studi baru ini menemukan bahwa hipotek digital itu menghasilkan harga yang lebih tinggi bagi peminjam warna yang memiliki kualitas yang sama dengan cara yang sama seperti penjaminan manusia. Nah, ini maksudnya adalah suku bunganya itu dari hipotek digital itu lebih tinggi ya, teman-teman ya, suku bunga dari pinjaman. Lalu di sini ada kategori juga orang miskin membayar lebih. Data yang digunakan untuk menganalisis sensitivitas dan kecenderungan harga untuk dibandingkan dengan toko lainnya yang mengarah pada harga yang lebih tinggi untuk konsumen yang kurang beruntung.
mereka yang memiliki akses internet lebih terbatas dan mereka memiliki pilihan yang lebih sedikit. Ya. Kurangnya transparansi. Tidak mungkin bagi konsumen dan semakin bahkan para perancang kecerdasan buatan mengetahui apa yang ada di dalam algoritma komputer yang berbentuk bagaimana keputusan tentang orang-orang mengenai masalah mulai dari aplikasi kredit hingga penetapan harga yang sedang dibuat. Jadi banyak sekali ya teman-teman potensi-potensi masalah dari munculnya finansial teknologi ini. Ini ada kesalahan, ketidakakuratan, dan ketidakmampuan untuk memperbaikinya. Lalu ada Fair Credit Reporting Action dan hukum konsumen lainnya. Terus ada privacy. Terus ada data alternatif dengan konsekuensi yang merugikan. Itu adalah beberapa potensi masalah yang muncul karena kehadiran dari finansial teknologi. Ini ada agregator data. Apa yang namanya agregator data itu? Agregator pengumpulan atau pembaca berita adalah suatu perangkat lunak atau layanan web yang mengumpulkan isi web yang terindikasi seperti blog, podcast, vlog pada suatu lokasi agar mudah untuk dibaca. Nah, ini ya. Perlindungan yang dijanjikan apa? Di sini ada hak untuk mengakses data Anda sendiri. Pengumpulan data konsumen, cara untuk melakukan konsolidasi dan memanfaatkan lebih baik mereka sendiri. Kartu kreditnya, investasinya, dan informasi rekening lainnya. Ini ada juga banyaknya penggunaan data baru untuk meningkatkan layanan. Lalu ada lagi di sini verifikasi akun yang lebih cepat. Ini ya, data dapat memverifikasi akun yang ditautkan untuk tujuan pembayaran atau tabungan yang lebih cepat daripada menggunakan setoran mikro dan menunggu sehari atau lebih. Jadi kalau misal kita mau bayar nih, biasanya kan ada virtual account-nya, nanti virtual account-nya kita masukkan ke bank yang akan membayarkan itu misal bank BCA atau bank BRI, itu kan virtual account-nya beda-beda. Kita tinggal masuk nih ke aplikasi kita tempel, kita masukkan aja nomor virtual account-nya. Itu sudah langsung terhubung. Verifikasinya berarti lebih cepat ya. Terus ada persaingan bagi bank. Konsumen dapat menjadi pendengar yang baik bagi bank dan memiliki keunggulan atas pesaing karena informasi yang mereka miliki tentang pesaing. Nah, pengumpulan data ini memungkinkan finansial teknologi untuk menjangkau konsumen dan bersaing. Dan juga mendorong bank untuk meningkatkan layanan mereka sendiri. Jadi munculnya vintage ini di berbagai perbankan, satu sama lain itu saling bersaing ya, untuk memberikan inovasi-inovasi yang lebih tentang hadirnya vintage, yang mana nantinya untuk kenyamanan dan kenyamanan konsumen itu sendiri, konsumen dari perbankan itu sendiri. Misal di bank A itu kita nggak bisa lihat barcode kris kita. Di bank B kita bisa lihat barcode kris kita. Rekening kita itu kan bisa dibarcode-kan. Nah, transfer tinggal tunjukkan aja barcode kita. Nah, itu ada beberapa bank yang bisa, ada beberapa bank yang tidak bisa. Nah, itu adalah salah satu persaingan perbankan ya mengenai finansial teknologi. Ini contoh kecilnya saja. Lalu ada lagi di sini dijanjikan konsumen hari ini akan diperlukan besok. Nih, saat ini dapat dengan mudah memilih untuk menghindari vintage, tapi ketika penggunaan agregator menyebar, menolak untuk mengklik saya setuju akan jauh lebih sulit. Terus, jika data ini dimasukkan ke dalam laporan kredit atau dijual kembali. Nah, ini ya teman-teman, pokoknya intinya di sini harus benar-benar aware sama teknologi-teknologi yang berkembang saat ini. Baca persyaratannya, jangan langsung klik saya setuju, nanti kita nggak tahu ya
dampak di belakangnya nanti seperti apa. Adanya ini dampak privasi dari koleksi penggunaan yang jauh melampaui pemahaman konsumen. Nih, konsumen dapat mendaftar untuk aplikasi pintar, itu tidak menyadari bahwa aplikasi tersebut menggunakan data akun untuk tujuan jauh lebih luas daripada diperlukan dari penggunaannya langsung. Nih ya teman-teman ya. Terus ada lagi penjualan dan berbagai data. Tadi sudah ya di awal ya, hampir mirip ya. Ini konsumen tidak memberikan izin aplikasi, menggunakannya hanya sekali. Kemudian konsumen tersebut melupakan, hanya tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa ia terus mengakses akun tersebut. Lalu setelah konsumen memberikan akses, kreditor atau biro kredit, izin itu mungkin cukup luas untuk diterapkan pada aktivitas pengumpulan juga bahkan jika konsumen tidak menginginkan hasilnya itu. Nah, ini ya, penagihan atau debt collector-nya ya, kadang kalau yang saya sering baca itu memang pinjol ilegal itu dia lebih kasar, bisa akses data, bisa mengakses gambar-gambar yang ada di phone pribadi kita, jadi lebih ngeri ya, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau bisa ya dihindari saja, intinya seperti itu. Oke. Baik teman-teman, untuk materi kita pada pagi hari ini mengenai finansial teknologi, perlindungan konsumen, vintage di Indonesia itu sudah diatur oleh OJK dan Bank Indonesia. Nah, OJK, Bank Indonesia dan Kemeninfo. Nah, bagaimana kita sebagai konsumen di sini ya lebih bijak untuk adanya finansial teknologi secara online tersebut. Baik teman-teman, saya rasa saya cukup untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nanti apabila ada teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya lewat WhatsApp group maupun live chat atau live YouTube atau yang ada di Siakat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.